Setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan memang mengalami proses yang tidak sama, saudara. Ya, setiap orang percaya itu pasti punya proses. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tujuannya tetap satu. Pagi hari ini saya mau kita belajar tentang tujuan hidup daripada orang percaya. Saya percaya kita menjadi orang percaya bukan cuma sekedar kita percaya kepada Tuhan, ya. Boleh kita katakan memang awal dari pengenalan kita kepada Tuhan adalah diawali ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan itu adalah satu titik poin di mana kita melangkah lebih lanjut lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau melihat tujuan kita ini sebetulnya apa toh? Ketika kita ini menjadi orang yang dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, apa tujuan kita? Jangan sampai kita ini menjadi orang percaya yang tidak punya tujuan, saudara. Karena ketika kita tidak punya tujuan, saya takut atau khawatir kalau saudara itu salah tujuan. Nah, ketika saudara salah tujuan, maka saya katakan setiap apapun yang kita rencanakan pasti semuanya juga salah. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau kita semua mengerti tujuan kita ini sebetulnya apa atau sebagai orang percaya. Pertama, memang ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya, Tuhan katakan kan di firman-Nya bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini, saudara. Karena kita semuanya adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ini sesuatu yang tidak bisa ditebus atau dibalas dengan apapun. Banyak orang di luar sana yang tahu Yesus, tahu Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak percaya. Bahkan saudara bisa lihat sendiri di dalam keluarga saudara mungkin, ya, di dalam keluarga kita mungkin sudah tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan, tetapi mereka masih ada yang belum percaya. Makanya saya katakan kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ini dipanggil dan dipilih. Kita ini mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ini sudah dipanggil dan dipilih. Itu melebihi dari apapun. Nah, ketika kita sudah dipanggil dan dipilih, saya katakan itu bukan tujuan utama dari Tuhan sebetulnya, saudara. Saya mau setiap kita ini mengerti, kita ini tahu apa sih tujuannya ketika kita sudah dipanggil dan dipilih. Mungkin saudara, ketika sudah menjadi orang percaya, mengalami peningkatan di dalam kerohanian, ya, mungkin sudah punya kerutinitasan di dalam berdoa, mungkin sudah mulai tekun di dalam bergereja, mungkin sudah lebih lagi, bahkan mungkin sudah pelayanan. Apakah itu tujuan, saudara? Saya katakan bukan tujuan utama. Atau mungkin saudara katakan sudah menjadi pelayan Tuhan seperti saya mungkin sebagai hamba Tuhan. Sudah mengabdikan hidup saya sepenuhnya full time untuk Tuhan. Apakah ini dikatakan sebagai tujuan? Saya katakan bukan, saudara. Bukan tujuan. Ya. Ketika kita semua ini menjadi sesuatu yang memang bertumbuh, karena di dalam kekristenan, di dalam hidup orang percaya memang harus bertumbuh. Bertumbuh terus. Saya sering kali katakan, kalau kekristenan mandek, itu namanya bukan kekristenan, saudara. Tapi kekristenan itu adalah sesuatu yang terus naik, meningkat. Peningkatan, pengenalan akan Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan, ketika kita sudah melakukan segalanya untuk Tuhan, apakah itu yang dikatakan tujuan utama kita? Bukan, saudara, bukan. Ya, sudah menjadi orang baik mungkin, saudara. Sudah sering memberi, memberkati. Memang itu baik dan sangat baik. Tetapi saya katakan itu bukan tujuan utama. Itu bukan tujuan utama. Atau mungkin saudara sudah katakan, ya aku sudah mengenal Tuhan sekarang. Langkah hidupku sudah dituntun Tuhan. Itu juga saya katakan bukan tujuan utama. Tujuan utama apa? Saya mau mengingatkan kepada saudara, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang orang Kristen atau yang mengaku percaya kepada Tuhan,
Saya katakan mungkin banyak yang lupa tentang tujuan utama ini, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita, supaya kita ini kembali fokus, ya, supaya setiap kita kembali ada di garisnya yang ditujukan Tuhan ke dalam hidup kita. Tujuan kita ini apa sebetulnya? Supaya kita tahu. Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai ke 18. Nah, ini saudara akan lihat tujuan kita menjadi orang percaya, ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Stop di sini dulu, saudara. Saya akan kasih jelaskan kepada saudara. Ternyata kita ini adalah punya Tuhan yang namakan Tuhan kita adalah roh. Kita tahu ya saudara, yang nanti saya suatu saat akan saya jelaskan. Kita ini terdiri dari 3 bagian. Ada namanya roh, tubuh, dan jiwa. Ini harus kita tahu, saudara. Nanti saya akan jelaskan di lain kesempatan. Tapi ini satu hal yang kita mesti tahu. Ketika kita ini punya roh, ternyata Tuhan mengatakan kita punya Tuhan adalah roh. Oleh sebab itu kita harus punya roh yang terus didewasakan untuk bisa mengenal Tuhan. Makanya seringkali dikatakan rohani, kerohanian. Saya kan sering katakan, kalau masalah jasmani yang bertumbuh itu bukan menjadi hal yang harus kita perhatikan, tetapi kerohanian inilah yang menentukan, ya, menentukan segala-galanya. Ketika rohani saudara bertumbuh, ketika rohani saudara kuat, maka saya percaya di dalam kehidupan sehari-hari pun saudara pasti akan kuat. Ya, ayo kita lihat dan ayat ke-18, ayat berikutnya. Ya, tujuan ini tujuannya saudara. Dan kita semua mencerminkan apa saudara? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Allah kita sudah tidak ada terselubung lagi. Dia dengan muka yang tidak terselubung. Terus dikatakan dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, saudara perhatikan ini. Maka kita apa saudara? Diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, ini ternyata tujuannya saudara sudah tahu kalau sudah baca ini. Ternyata tujuan utama kita menjadi orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Oh, haleluya. Saya sering singgung kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tidak membiarkan kita tuh biar gitu aja sudah jatuh dalam dosa. Ya, saudara sering mendengar juga malaikat berdosa tidak ditebus oleh Tuhan. Tetapi kita, ketika kita berdosa, Tuhan tebus kita. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Makanya saya katakan hari ini kita penuh dengan ucapan syukur. Kita penuh dengan ucapan syukur karena kita tahu kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tujuan yang harus kita tahu ternyata bahwa setiap kita punya tujuan yang harus serupa dengan gambarnya. Yang artinya hidup kita harus menjadi semakin hari semakin seperti Yesus. Ya, nggak ada amin saudara. Semakin hari harus semakin seperti Yesus. Ini baru kita punya tujuan. Bukan cuma sekedar kita punya kekristenan yang biasa-biasa saja, tetapi kekristenan yang hidup dan tujuan yang benar adalah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Ada perumpamaan kita tahu saudara. Kita lihat di dalam Matius 25. Ya, ayat yang pertama. Ini tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pandai. Ya, saya akan baca saudara. Sudah perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada waktu itu hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara lihat ini, pada waktu itu ternyata kerajaan surga itu seumpama 10 gadis. Bapak, Ibu dan saya ini adalah merupakan gadis-gadisnya Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai, ya, yang akan menyongsong mempelai laki-laki. Ya, ini tujuannya saudara.
Makanya ketika kita menjadi mempelai, Tuhan katakan harus kita ini menjadi serupa dulu dengan Tuhan. Ya, nah sudah lihat ayat kedua. Ya, terus ayat kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saya mau kita di tempat ini semua adalah gadis-gadis yang bijaksana. Kita mau di tempat ini adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang menanti kedatangan mempelai laki-laki kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga berikutnya, ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Terus ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya percaya kita semua adalah gadis-gadis yang bijaksana. Oleh sebab itu pagi hari ini kita masing-masing di tempat ini sebetulnya adalah merupakan orang-orang yang sedang menyediakan minyak untuk pelita kita. Kita semua ini adalah orang-orang yang gadis-gadis yang bijaksana. Di dalam Alkitab kita bagian yang ini, saudara. Ya, terus ayat yang kelima kita lihat. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Firman Tuhan mengingatkan loh ini kepada kita, saudara. Firman Tuhan mengingatkan, kedatangan Tuhan itu sudah diberitakan dari zaman bahula. Ya, mungkin kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kita sudah tahu kalau Tuhan kita ini mau datang loh. Tuhan kita ini mau datang loh. Tuhan kita ini mau datang. Tapi kapan? Sampai hari ini belum datang. Ya, kan seperti itu, saudara ya. Sudah diberitakan buahnya hamba Tuhan ngomong, Tuhan Yesus, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi sampai detik ini ternyata belum datang. Kan itu, saudara ya. Maka saya katakan, ketika mempelai itulah menanti-nanti kedatangan daripada mempelai laki-laki, ya, lama-lama ini bisa mengantuk. Nah, saya katakan kita semua di tempat ini juga menanti-nanti kedatangan Tuhan. Tapi ini memperingatkan kepada setiap kita, supaya setiap kita tahu mungkin kedatangan Tuhan itu memang rahasia. Tetapi kita tahu tanda-tandanya ini sudah ada, saudara. Dan saya tidak bisa mengatakan kepada saudara Tuhan itu tidak akan datang, karena sudah lama dia tidak akan datang. Tapi ketahui, saudara, kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Karena Tuhan masih menunggu saudara. Oleh sebab itu jangan kita mengantuk, saudara. Saya akan jelaskan nanti, saya akan terangkan di dalam ayat ini juga bagaimana sifat kedatangan Tuhan. Kita lihat, saudara, di ayat ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Oh, saudara, kalau sampai kita tertidur, terus ketika tengah malam ada suara yang terdengar berseru-seru, mempelai datang, songsonglah dia. Kalau kita ketiduran, nah, kalau orang Chinese ngomong amsyong, saudara. Wah, kalau Tuhan datang tapi kita tidak siap, waduh. Kita lihat mempelai. Kita lihat 5 anak gadis, 10 anak gadis ini, saudara. 5 ini adalah yang bodoh, 5 adalah yang bijaksana. Tapi semuanya sebetulnya ini menanti-nanti kedatangan Tuhan. Makanya saya mau kita di tempat ini jangan sampai ya tertipu terus ambil bagian itu. Saudara lihat karakter daripada kedatangan Tuhan. Waktu tengah malam. Waktu tengah malam itu menandakan apa, saudara? Kita tahu tengah malam itu adalah waktu di mana semuanya ada batas yang paling puncak, di mana orang melakukan kejahatan juga ada di tengah malam. Orang melakukan penyembahan juga kadang ada di tengah malam. Tengah-tengah malam, lihat, saudara. Yang artinya ketika tengah malam, ketika semuanya ada di puncak-puncaknya, Tuhan Yesus datang. Makanya pagi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, ketika kita lagi di puncak-puncaknya mengasihi Tuhan, atau mungkin saudara lihat banyak sekarang di puncak-puncaknya orang lagi luar biasa tidak mengakui Tuhan, bahkan dia berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di tengah malam, lihat, saudara,
Tuhan Yesus datang. Dikatakan song-songlah dia. Nah ini saudara, saya mau kita semua harus punya pribadi-pribadi yang siap. Amin. Harus siap saudara. Ayo kita lihat yang ke-7. Pribadi-pribadi yang siap ya. Kita lihat gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Nah saudara, ketika mendengar kabar sekarang saudara, Tuhan Yesus mau datang loh, Tuhan Yesus mau datang loh, semua pada siap, ya bangkit semua. Tetapi mereka tetap tidak memperhatikan apa yang harus dipersiapkan. Ya, mereka terbangun, akhirnya mereka sadar. Tapi sudah lihat di ayat ke-8. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, ternyata persiapannya ini kurang, saudara. Persiapannya ini tidak ada. Oleh sebab itu dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu juga bangun dan berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, minta dong aku. Minta apa yang sudah diurapi Tuhan kepadamu, minta dong, tak minta. Ya, sudah lihat ayat 9 saudara ya. Sudah lihat ayat 9. Berikutnya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nah, saudara perhatikan, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, saya lihat ini firman luar biasa saudara. Menakutkan sekali. Ketika sudah disadari kalau ternyata dia butuh Tuhan, ketika sudah sadari kalau dia perlu Tuhan, tetapi semua itu sudah terlambat. Kita lihat dari ayat ke-10 saudara. Ayat ke-10 dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, ketika saudara tidak ada persiapan, ketika trompet itu dibunyikan, ketika suara dari surga itu terdengar, maka kita yang bijaksana langsung masuk, langsung datang, langsung masuk di dalam perjamuan anak domba. Ya, langsung datang. Sudah lihat ayat 10, 11. Ya, kita lihat ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12, saudara. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ngeri saudara. Kalau saudara sudah digitukan oleh yang empunya pesta, yang punya pesta, maka saya katakan ini kengerian buat kita. Yang artinya sudah terlambat. Sudah terlambat. Tidak ada kesempatan lagi. Sudah terlambat. Kita lihat ayat 13 saudara. Karena itu berjaga-jagalah. Ini sikap yang bijaksana saudara ya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya mau kita semua di tempat ini punya pribadi-pribadi yang selalu berjaga-jaga, yang selalu bersiap-siap, karena kita semua tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tanda-tandanya sudah jelas bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Bersiap-siaplah saudara. Karena ini pelajaran yang saya katakan tadi kepada saudara. Ya, 5 gadis bijaksana ini memiliki karakter yang sifat yang sudah diubahkan. Makanya saya mau pagi hari ini kita semua harus tahu bagaimana sih supaya menjadi seperti Yesus, supaya kita tidak menjadi 5 anak darah yang bodoh. Yang intinya saya mau katakan kepada saudara, suatu saat ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak menjemput anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tetapi dia akan menjemput orang-orang yang serupa dan sekabar dengan Tuhan. Nah ini ngeri saudara, saya katakan. Karena percaya saja tidak merupakan modal utama untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan.
Kalau sekedar kita percaya saja tapi kita tidak dirubah segambar dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Makanya pagi hari ini saya ingatkan sekali lagi ya kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah mempersiapkan kedatangannya, dan dia pasti menjemput saudara yang segambar, serupa dengan Tuhan. Ini yang kita mau dan kita menjadi tujuan buat hidup saudara dan saya. Nah saudara, sekarang saya mau kasih tahu, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bagaimana sih caranya? Ya, sebab kadang saudara mengatakan, "Duh Pak, kok angel mensyaratnya Pak?" Ayo kita lihat sekarang di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Kita lihat ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib loh saudara. Bukan saya yang ngomong. Wajib saudara. Wajib kita ini hidup sama seperti Tuhan Yesus. Nah kalau saudara katakan, lalu bagaimana Pak caranya? Lalu bagaimana? Yang pertama-tama saya mau kasih tahu kepada saudara, yang harus saudara benari adalah pikiran saudara. Pikiran saudara. Saudara camkan ya, saudara ingat-ingat ini apa yang saya katakan. Yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mau menjadi segambar, serupa dengan Tuhan, kita harus merubah pikiran kita. Kita rubah menjadi pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita ubah pikiran kita ini menjadi pribadi yang sama dengan pikiran Tuhan. Ini dulu saudara. Pikiran kita ini harus kita rubah. Pikiran kita ini harus kita selaraskan menjadi pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Nah caranya bagaimana saudara? Berpikir kita ini menjadi berpikir yang seperti Tuhan Yesus. Kita harus tahu apa sih pikiran Kristus itu. Nah kan gitu saudara ya. Apa pikiran Kristus itu? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu menyenangkan hati Bapaknya. Pikiran Kristus adalah pikiran yang ingin selalu menyenangkan hati Bapaknya. Saya mau kita semua di tempat ini juga seperti itu. Mari pikiran kita rubah dulu, supaya menjadi pikiran yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau sudah punya pikiran seperti ini, saya percaya setiap tindak tanduknya, setiap langkahnya, apapun yang dilakukan, Tuhan yang utama. Tuhan yang utama. Ya. Kita harus tahu saudara, kita harus mengerti bahwa ternyata pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Bapaknya. Dan ketika kita punya pikiran yang sama, kita selaraskan dengan pikiran Kristus, maka saya percaya kita pasti mengutamakan Tuhan dulu, lebih daripada segala-galanya. Ini pikiran yang sudah diubahkan saudara. Ya, sudah diubahkan. Kita lihat sekarang saudara, bagaimana caranya. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Kita lihat saudara ya. Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, saudara lihat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sama pikiran kita harus selaraskan dengan pikiran Kristus. Ayat ke-6 kita lihat saudara. Ayat ke-6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, ini pikiran yang luar biasa. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, yang penting aku selaraskan dengan kehendak Tuhan. Ketika aku selaraskan dengan kehendak Tuhan, maka apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, yang penting menyenangkan hati Bapa, yang penting menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, pasti Tuhan yang terutama. Kalau Tuhan yang terutama, saya percaya inilah pikiran Kristus. Dan kita sudah
melangkah menjadi pribadi-pribadi yang segambar dengan Tuhan. Kita lihat sekarang saudara, apa sih yang harus kita pikirkan kalau sudah seperti itu saudara? Kalau sudah dikatakan punya pikiran yang kita selaraskan, apa sih yang harus kita pikirkan? Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita coba cek saudara ya, apakah kita punya pikiran seperti ini? Atau mungkin sebaliknya, di dalam hidup kita mikiri apa? Mikiri kebencian aja. Atau mungkin kita memikiri apa? Memikiri sesuatu yang tidak baik gitu. Coba kita cek saudara. Ini tester buat kita. Tuhan katakan kalau kamu mau menjadi serupa, menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Bapa, ya punya pikiran seperti ini. Harus memikirkan semua yang baik. Harus punya keadilan. Harus semua yang manis, yang sedap. Jadi intinya saudara, sekarang kalau saudara punya medsos, punya sosmed, punya WA, isinya itu jangan diisi dengan ujaran kebencian terus. Istilah seperti itu. Ada sesuatu mungkin yang ada orang ngirimi saudara hal-hal yang gak baik, jangan cepat di-share langsung. Saudara perhatikan, kita sebagai orang percaya, ketika kita punya pemikiran yang selaras dengan pikiran Tuhan, di dalam status kita pun pasti menyampaikan status-status yang baik, bukan status-status yang gak benar, status-status yang tidak menyenangkan hati orang lain. Status-status kita pasti status yang membangun. Ini pikirannya sama dengan pikiran Kristus. Ayo, mulai pagi hari ini saudara ya, status kita jadikan itu ladang penginjilan kita. Status kita jadikan ladang penginjilan kita. Kalau saudara memang juga pergunakan medsos untuk bisa sebagai iklan, juga pakai, lebih baik itu daripada dipakai medsos dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang lain, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mulai saudara ya. Sekarang kita lihat ada 3 cara yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mengubah pikiran kita. Kalau saudara merasakan aku hanya loh Pak. Nah sekarang kita mau lihat, ternyata Tuhan itu sangat bernafsu ingin merubah pikiran saudara. Dengan cara bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama ternyata kita lihat adalah, cara yang pertama adalah melalui penderitaan atau melalui masalah. Saya sudah ajarkan kepada saudara, tidak selamanya sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu karena ulah kita, tapi kadang juga bisa Tuhan izinkan terjadi untuk apa saudara? Menguji kita. Menguji kita. Jadi Tuhan juga setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan ingin pikiran kita supaya kita menjadi pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Tuhan ingin katakan bahwa penderitaan atau masalah itu bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat setiap kita punya cara pikir, cara berpikir yang selaras dengan cara berpikir Tuhan. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, saya mau katakan pagi hari ini, sebetulnya itu adalah merupakan cara Allah untuk mengubah pikiran kita. Mari jadikan kita pribadi-pribadi yang tidak tergantung kepada manusia. Ketika punya masalah, ketika punya persoalan, gantungkanlah kepada Tuhan. Dia pribadi yang kokoh. Dia pribadi yang sanggup menolong saudara. Kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa ketika ada persoalan, ada masalah, mari kita gantungkan semua kepada Tuhan. Ada beberapa contoh pribadi di Alkitab saudara. Kalau kita lihat Musa, saudara lihat, diperlukan 40 tahun untuk berubah karakternya yang berangasan. Saudara lihat ya,
Musa, pembunuh dia, ketika melihat bangsanya sedang mengalami persoalan masalah, serantan pateni ya. Musa, saudara lihat, diperlukan 40 tahun untuk mengubah dari seorang berangasan atau pembunuh menjadi seorang yang lemah lembut. Yusuf, saudara juga bisa lihat, 13 tahun diperlukan untuk mengubah karakter Yusuf. Seorang yang sombong, seorang yang penuh dengan keangkuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan 13 tahun. Akhirnya tujuan Tuhan terjadi. Berarti melalui penderitaan, melalui masalah, ternyata Tuhan juga bisa membentuk kita, mengubah pikiran kita. Ya, terus yang kedua, saudara, saya percepat supaya saudara juga bisa lebih konsentrasi. Yang kedua, kita lihat bagaimana cara Allah merubah pikiran kita. Ternyata Tuhan mengubah pikiran kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ini bisa mengubah pikiran kita. Dia bisa membuat setiap kita, ya, karena kita tahu Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita lihat, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini buktinya, saya mau kasih tahu saudara. Bukan cuma sekedar saya ngomong, tapi ini bukti supaya kita tahu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa, saudara? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini saudara lihat, sebetulnya kata-kata akan ini sudah tidak ada saat ini, karena Tuhan sudah meninggalkan kita dan Dia sudah ada ke surga. Maka Roh Kudus itu dikatakan Dia mengingatkan, Dia menolong, Dia mengajarkan kepada kita. Kita punya Roh Kudus. Amin. Sudah ada di dalam hidup kita. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, Bapak, tandanya apa? Roh Kudus kok ada di dalam hidupku? Aku merasa tidak ada apa-apa, itu biasa-biasa saja. Saya mau kasih tahu kepada saudara, buktinya kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika saudara melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam hati saudara kerasa gak enak gak? Kalau sampai kerasa gak enak, itu Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Pembicaraan Roh Kudus itu memang lembut, saudara. Dia berbicaranya lembut. Diperlukan satu pendengaran yang khusus, diperlukan konsentrasi yang khusus ketika Roh Kudus berbicara. Makanya ketika kita bohongi orang, mungkin saudara ya, ketika kita jualan, oh ini apik loh, ini bagus loh, ini padahal jelek barangnya, langsung diingatkan, aduh kok gak enak ya hatiku. Ini Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Kalau saudara peka, saudara langsung, aduh minta maaf, ampun Tuhan. Oh gak bu, ini gak baik bu, memang kurang bagus. Ya, itu Roh Kudus. Maka saya katakan Roh Kudus bisa mengubah. Roh Kudus bisa membuat setiap kita ini menjadi pribadi yang dirubah cara berpikir kita menjadi berpikiran yang berkarakter Kristus. Punya pikiran yang berkarakter Kristus. Jadi ketika sekarang saudara sedang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak benar, langsung terima kasih Roh Kudus, sudah diingatkan. Mungkin kita sedang ngamuk dengan orang, terus kosong, gak enak dia. Aku pelayan Tuhan loh. Aku sudah pelayan Tuhan loh. Kok masih ngamuk ya? Aku sudah pelayan Tuhan loh. Kok masih medit ya? Aku sudah pelayan Tuhan loh. Kok masih suka ngerasani orang ya? Langsung saudara, ampun Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah ingatkan aku. Aku sudah ingatkan aku. Saya katakan Roh Kudus itu lembut saudara, lembut sekali. Dia tidak akan memaksa saudara. Dia tidak akan memaksa langsung, oh seperti mafia Hongkong gitu ya. Kalau kamu tidak mau, tak tembak kamu. Atau kalau kamu nggak mau, kamu tak pukul kamu.
Roh Kudus tidak seperti itu. Dia lembut sekali. Makanya ketika sesuatu yang lembut itu menyentuh hati saudara, ketika sesuatu yang lembut itu menyentuh hati kita, maka kita semua harus cepat-cepat mengucap syukur dan berbalik dari perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga saudara, cara yang ketiga tadi seperti saya katakan, melalui apa? Ternyata melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ternyata juga bisa mengubah dan menyelamatkan. Makanya saudara, saya katakan kita semua ini perlu mendengarkan firman Tuhan, perlu beribadah, perlu mendengarkan firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, orang yang tidak pernah beribadah akan mengalami kematian. Kematian apa? Tanda-tanda kematian sudah nampak di dalam apa? Kerohaniannya. Dan orang yang seperti ini berbahaya, saudara. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ya, akan gampang atau cepat putus asa. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang sanggup mengubahkan. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat apa saudara memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya tidak tahu saudara Kristen mulai dari kecil atau mungkin baru. Kalau saya lihat Bu Adi ini baru berapa tahun yang lalu. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Di tempat ini juga ada Mbak Sri, juga itu ada beberapa tahun yang lalu. Ini kita di semua mungkin yang sejak dari kecil sudah dituntun untuk mengenal akan kitab suci. Makanya saya selalu mendorong kepada saudara, ketika anak-anak, biarkan dia ada di rumah Tuhan. Biarkan dia ada di rumah Tuhan. Nanti ketika rumah Tuhan ini sudah terbangun dengan sempurna, saya mau setiap kita benar-benar menempatkan anak-anak pada tempatnya yang terbaik. Saya mau setiap mereka bisa menikmati juga hadirat Tuhan. Saya mau setiap mereka juga bisa menikmati jamahan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, sejak dari kecil memang seharusnya kita harus tahu dan mengenalkan firman Tuhan. Walaupun kadang mungkin dia tidak mengerti, tidak apa-apa. Tetapi kita terus beritakan. Sehingga mereka anak-anak ini dapat selalu mendengar. Dan ketika selalu mendengar, firman itu akan menuntun mereka ketika dia sudah dewasa. Ini yang harus kita lakukan saudara ya. Firman Tuhan yang direnungkan dan dilakukan ternyata sangat bermanfaat dalam hidup kita. Saya sudah pernah saksikan kepada saudara, ada salah satu gereja yang di dalam itu ternyata orang-orang yang pekerjaannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Boleh dikata 70% atau 80% itu rentenir saudara. Saya pernah saksikan ya kepada saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, mereka gembala sidang mereka tidak peduli. Tetap diberitakan firman Tuhan tentang kebenaran firman. Tetap diceritakan kalau hal itu tidak baik. Dan ternyata sudah ada mengalami perubahan. Saya mendengar mungkin sekarang tinggal 25 atau 25% atau 30% sudah berkurang. Karena apa? Karena mereka sudah pelan-pelan beralih menjadi pekerjaan yang lain yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Ini mengingatkan, saya pun juga sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara di tempat ini. Ayo sama-sama kita mempraktekkan. Saya tidak memaksa saudara. Saya tidak mendesak, cuma tidak mendesak dan terus istilahnya itu harus seperti tidak. Tetapi saya harus memberitakan firman Tuhan. Saya menceritakan firman Tuhan supaya saudara juga mengalami perubahan. Makanya ketika saya ada di atas mimbar, saya katakan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saya lihat di dalam firman Tuhan. Ini yang saya beritakan. Di depan kita ada persembahan. Saya tidak menuntut saudara untuk memberikan persembahan. Tetapi saya katakan persembahan ini adalah persembahan yang dipersiapkan ketika saudara datang ke rumah Tuhan. Ya, sebaiknya saudara memberikan persembahan
untuk memberikan kepada Tuhan. Di depan kita ini ada juga persepuluhan. Saya selalu ingatkan, ini adalah sesuatu yang memang diberikan kepada setiap kita, menjadi satu ladang yang memang harus kita kerjakan. Karena sesungguhnya semua yang kita kerjakan ketika kita menuruti firman Tuhan, itu tidak berguna untuk Tuhan, saudara, tetapi berguna untuk pribadi-pribadi kita sendiri. Jadi saya mau kita semua tempat ini terbuka di hadapan Tuhan. Kita masing-masing harus menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada tujuan utama kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya punya tujuan. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Tujuan kita menjadi sama, segambar seperti Tuhan Yesus. Amin. Ini adalah merupakan pokok daripada kekristenan. Jadi setiap kita, ketika kita sudah dipanggil dan dipilih, maka kita adalah orang-orang yang mau berjalan menjadi pribadi-pribadi yang segambar dan sama seperti Tuhan. Sudah bisa tangkap khotbah pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saudara tutup firman Tuhan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Haleluya.